Simple present tense adalah bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menghitung kebiasaan, fakta umum, kebenaran yang selalu berlaku, atau kejadian terjadi secara teratur. Tense ini juga digunakan untuk menghitung aktivitas yang terjadi sekarang, tetapi bersifat permanen. Adapun rumus untuk membuat simple present tense, kalimat positif atau afirmatif, yaitu subjek plus verb, bentuk dasar plus objek. Contoh, I play football every day. Kalimat negatif, subjek plus do atau does plus not plus verb, atau bentuk dasar plus objek. Contoh, I do not play football. Kalimat interrogatif, rumusnya itu do, does plus subjek plus verb, bentuk dasar plus objek. Tanda tanya, do you play football? Adapun macam-macam penggunaan simple present tense, yaitu kebiasaan atau rutinitas, menyatakan aktivitas yang sering dilakukan. Contoh, I wake up at 6 am every day. 2. Fakta umum atau kebenaran yang selalu berlaku, menyatakan sesuatu yang benar setiap saat atau fakta yang tidak berubah. Contoh, there are revolvers around the sun. 3. Jadwal atau program yang terjadwal, menyatakan kejadian yang sudah terjadwal, terutama di masa depan. Contoh, the train leaves at 6 p.m. 4. Pernyataan atau opini, digunakan untuk mengungkapkan opini atau kebiasaan. Contoh, she believes in hard work. Contoh kelima, instruksi atau petunjuk, menyatakan perintah atau instruksi. Contoh, you add 2 cups of the water to the mix. Kata sifat atau adjektif adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan atau memberikan informasi tambahan tentang kata benda, noun, atau kata ganti pronoun. Fungsi utama adjektif adalah memberikan kualitas, jumlah, ukuran, atau sifat dari kata benda yang dijelaskan. Contoh kalimat dengan adjektif, my sister has curly hair. Saudara perempuanku memiliki rambut keriting. The sky is very pretty. Langit sangat indah. 3. This material is quite difficult. I must study hard. Materi ini cukup sulit, aku harus belajar giat. 4. I like chicken soup. It's so tasty. Aku suka sup ayam, rasanya sangat lezat. 5. I can lift that box. That's very heavy. Aku tidak bisa mengangkat kota itu sangat berat. Adapun keterangan dalam kalimat-kalimat di atas, kata seperti curly, pretty, difficult, tasty, heavy, far, new, colorful, cheap, dan happy adalah adjektif yang memberikan informasi lebih lanjut tentang kata benda atau kata ganti yang mereka deskripsikan. Penggunaan adjektif membantu memperjelas dan memberikan detail tambahan dalam sebuah kalimat sehingga pembaca atau pendengar dapat memahami dengan lebih baik karakteristik atau sifat dari objek yang dibicarakan. Present continuous tense atau sering disebut present progressive tense adalah suatu tense yang digunakan untuk menyatakan tindakan yang sedang berlangsung pada saat ini atau periode waktu tertentu di masa sekarang. Tense ini juga dapat digunakan untuk menyatakan rencana atau kejadian yang akan terjadi di masa depan. Adapun contoh pembentukan present continuous tense. Present continuous tense dibentuk dengan menggabungkan present dari kata kerja to be, am, is, are, dengan present participle bentuk ing dari kata kerja utama. Berikut adalah rumusnya. Kalimat positif, rumusnya yaitu subjek plus am, is, atau are
plus verb ing. Kalimat negatif, subjek plus am plus is plus are plus not plus verb ing. Kalimat interrogatif, am plus am is atau are plus subjek plus verb ing. Adapun contoh penggunaan kalimat positif yaitu I'm reading a book, saya sedang baca buku. Kalimat negatif, he's not working today, dia tidak bekerja hari ini. Dan kalimat interrogatifnya, are you coming to meeting, apakah kamu datang ke pertemuan? Dan contoh penggunaan present continuous tense. Yang pertama, menyatakan tindakan yang sedang berlangsung saat ini. Contoh, she is talking on the phone right now. Dia sedang berbicara di telepon saat ini. Contoh kedua, menyatakan situasi sementara. I am staying at my friend's house for the weekend. Saya tinggal di rumah teman saya selama akhir pekan. Contoh ketiga, menyatakan rencana atau kejadian di masa depan yang sudah dipersiapkan. Contohnya yaitu, we are meeting them for dinner tomorrow. Kami akan bertemu mereka untuk makan malam besok. 4. Menyatakan perubahan atau perkembangan yang sedang terjadi. Contoh, the weather is getting colder, yang artinya cuaca semakin dingin. 5. Menyatakan kejadian berulang dengan ekspresi seperti always untuk menunjukkan interaksi atau kejadian yang tidak diinginkan. Contoh, he is always leaving his clothes on the floor. Dia selalu meninggalkan pakaiannya di lantai. Catatan, dengan memahami struktur dan penggunaan present continuous tense, Anda lebih efektif dalam menggambarkan tindakan atau situasi yang sedang berlangsung atau direncanakan di masa depan. Simple future tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan tindakan atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Dalam bahasa Inggris terdapat dua cara, yaitu untuk membentuk simple future tense menggunakan will atau shall dan menggunakan going to. Catatan, will digunakan untuk sebuah objek, sedangkan shall secara tradisional digunakan untuk subjek I dan we. Namun dalam penggunaan modern, will lebih digunakan untuk semua objek. 2. Menggunakan going to. Rumus: kalimat positif plus subjek plus am, is atau are plus going to plus base from verb. Kalimat negatifnya, subjek plus am plus is plus are plus not plus going to plus base from of verb. Kalimat interrogatifnya, am plus am, is, are plus subject plus going to plus base from of verb. Contoh positif, I'm going to start a new job next week. Artinya saya mulai pekerjaan baru minggu depan. Contoh negatifnya, he is not going to join us for dinner. Dia tidak akan bergabung dengan kita untuk makan malam. Dan kalimat interrogatifnya, are they going to move to a new house? Tanda tanya, apakah mereka akan pindah ke rumah baru? Penggunaan simple future tense. Will atau shall digunakan untuk menyatakan keputusan spontan, prediksi, atau fakta di masa depan. Contoh, I think it will rain tomorrow. Saya pikir besok akan hujan.
Going to digunakan untuk menyatakan rencana atau niat yang sudah diputuskan sebelumnya, atau sesuatu yang akan segera terjadi berdasarkan bukti saat ini. Contoh, look at how dark clouds is going to rain. Lihatlah awan gelap itu akan hujan. Catatan, dengan memahami struktur dan penggunaan simple future tense, Anda dapat mengekspresikan peristiwa atau tindakan yang akan terjadi di masa depan dengan tepat.